Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan materi pada pokok bahasan relasi dan fungsi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram Kartesius dan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Diagram Kartesius. Ya. Pada diagram Kartesius, relasi antar anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Langkah pertama yaitu anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar. Yang kedua, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Dan yang ketiga, setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berrelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah nokta atau titik. Contoh, relasi gemar bermain yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di cara menentukan relasi dalam diagram panah. Ini Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Kemudian gemar bermain voli, basket, dan tenis dihubungkan dengan relasi gemar bermain. Diagram panah ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram Kartesius. Diagram panah bisa kita sajikan dalam bentuk diagram Kartesius dengan mengikuti 3 langkah ini. Atau bisa ditambah 1 langkah pertama yaitu buat garis vertikal dan horizontal. Baik, kita coba mulai menggambar. Langkah pertama yaitu buat dua sumbu, yaitu sumbu vertikal ke atas dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian tadi dikatakan bahwa anggota himpunan A sebagai himpunan pertama jadi langkah pertama buat dua sumbu vertikal dan horizontal. Ini saya buat 2 sumbu. Titik. Kemudian langkah yang kedua adalah anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar. Jadi sumbu mendatar itu merupakan anggota himpunan A. Kita lihat anggotanya himpunan A yaitu Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Jadi di himpunan A ini bisa kita letakkan nama-namanya. Jadi Aldi, Siva, Nadia, Aldi, Siva, Nadia, dan Dani.
Kemudian yang vertikal ke atas ini kita tuliskan anggota himpunan B. Anggota himpunan B itu voli, basket, dan tenis. Jadi yang ke atas ini voli, basket, tenis. Ini voli, kemudian basket, ada lagi satu lagi tenis. Langkah yang kedua. Selanjutnya, setelah kita membuat garis, kemudian setelah kita tempatkan anggota himpunan A dan himpunan B, maka kita hubungkan. Di sini relasinya Aldi Poli. Berarti kita tarik garis dari Aldi ke atas, kemudian hubungkan dengan Poli. Maka titiknya itu ada di sini, pertemuan antara Aldi dan Poli. Kemudian yang kedua, Siva, voli, dan basket. Hubungkan ini Siva dengan voli, kemudian Siva dengan basket. Yang ketiga, Nadia, ada 3 kegemaran Nadia, voli, basket, dan tenis. Berarti Nadia, voli, basket, dan tenis. Sedangkan Dani adalah dia hanya menyukai tenis. Berarti Dani itu dia hanya menyukai tenis. Inilah yang disebut sebagai penyajian relasi dalam bentuk diagram Cartesius. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Lanjut bagian yang ketiga, yaitu menyajikan relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Penyajian relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Relasi antara anggota dua himpunan K dan L dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu dalam bentuk pasangan X dan Y, di mana X anggotanya himpunan asal dan Y adalah anggotanya himpunan yang kedua. Contoh, himpunan K anggotanya Asri, Meta, Mila, dan Rani. Himpunan L anggotanya IPA, IPS, dan PKN. Himpunan K menyukai himpunan L. Di sini relasi diagram panahnya itu Asri menyukai IPA, Asri menyukai PKN. Kemudian Meta menyukai IPA, PKN, dan IPS. Mila hanya menyukai PKN dan IPS. Rani hanya menyukai IPS. Relasi yang ditunjukkan dalam diagram panah di atas, diagram panah ini bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu bagaimana kita pasangkan, kita lihat saja tanda panahnya, Asri IPA. Berarti Asri berpasangan dengan IPA. Kemudian koma, buka kurung lagi, lihat lagi Asri, kemudian PKN. Berarti Asri berpasangan dengan PKN. Nah, selanjutnya di sini hanya 2 tanda panah, berarti di Asri itu hanya 2 pasangan. Kemudian Meta ada 3 tanda panah, berarti Meta itu akan 3 pasangannya. Berarti Meta berpasangan dengan IPA, Meta PKN, Meta IPS. Kemudian selanjutnya Mila ada 2 tanda panah, berarti Mila ada 2 pasangannya, Mila PKN dan Mila IPS. Kemudian Rani IPS.
Ini adalah penyajian relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau tulisannya Asri, IPA, ini artinya Asri menyukai IPA. Asri menyukai PKN, Meta menyukai IPA, Meta menyukai PKN, Meta menyukai IPS, Mila menyukai PKN, Mila menyukai IPS, dan Rani menyukai IPS. Jumlah tanda panah di sini itu sama banyaknya dengan jumlah tanda kurun di pasangan berurutan. Ya. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara menyajikan himpunan dalam bentuk diagram Cartesius dan himpunan pasangan berurutan. Sekian untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.